saudara selama proses persidangan secara cuma-cuma. Guna? Hah? Mau? Saudaraku, 4 terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan dengan modus pembiayaan atau kredit fiktif di PT BPRS Gayo telah disidangkan perdana di Pengadilan Takengon pada Rabu 19 November 2025. Keempat terdakwa tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah merugikan keuangan negara sekitar 34,8 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya. Saudaraku, 4 terdakwa kasus dugaan tindak pidana perbankan dengan modus pembiayaan atau kredit fiktif pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Gayo mulai disidangkan di ruangan persidangan Pengadilan Negeri Takengon pada Rabu 19 November 2025. Keempatnya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah merugikan keuangan negara yang ditaksir mencapai 34,8 miliar rupiah. Sidang perdana yang beragendakan penyampaian surat dakwaan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fatria Gunawan didampingi 2 hakim anggota. JPU Eva Munandar dan didampingi 2 anggota membacakan dakwaan terhadap 4 terdakwa yang terlibat yakni AP, DP, AY, dan S. Terdakwa AP didampingi oleh kuasa hukumnya Albar, sementara 3 terdakwa lainnya didampingi pengacara dari Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum pengadilan setempat. Pantauan Tribun Gayo, persidangan yang digelar secara offline dihadiri oleh sejumlah kerabat dan keluarga para terdakwa. Terlihat keempat terdakwa kompak mengenakan kemeja dan tampak tertunduk saat JPU membacakan surat dakwaan. JPU menerangkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan secara berlanjut sejak kurun waktu September 2018 hingga tahun 2024. Modus operandi yang dilakukan adalah perbuatan yang melibatkan komisaris, direksi atau pegawai bank atau pihak yang turut serta membantu melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan BPRS Gayo. Atas perbuatan tersebut, JPU mendakwa para terdakwa dengan dakwaan berlapis atau kumulatif karena perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Pasal-pasal yang dikenakan meliputi Pasal 66 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 65 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 64 Ayat 1 huruf A dan D Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal-pasal ini pada intinya mengancam pihak yang dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam dokumen bank dan melakukan tindakan yang merugikan keuangan bank. Menanggapi dakwaan berlapis tersebut, keempat terdakwa menyatakan sikap tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan JPU. Hakim Ketua Fatria Gunawan kemudian memutuskan untuk melanjutkan persidangan ke agenda berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi diagendakan digelar pada Rabu depan 26 November 2025. Setelah persidangan ditutup, suasana haru pecah di ruang sidang. Para kerabat maupun keluarga langsung memeluk para masing-masing terdakwa. Setelah momen emosional tersebut, keempat terdakwa kembali dibawa ke rumah tahanan atau rutan kelas 2B Takengon untuk kembali menjalani masa penahanan. Dari Aceh Tengah, Algama Tiara, Tribun Gayo.